Misalnya gini, dari kita kecil berantem itu emang akhirnya kita nggak suka tinju nih. Tinju nih kalau jadiin skill itu berantem keren banget. Jadi situ jadi pas di itu, wah kalau punya nazar gitu, kalau punya anak laki pengen harus jadiin tinju karena Muhammad Ali yang dari tiap sekolah kita selalu nonton nobarnya libur kan. Kalau kayak gitu biasanya instruksi pelatih itu udah kayak nyuruh fight aja. Lu dijadiin petinju diproduksi nggak untuk lose man, nggak untuk kalah gitu, untuk menang. Jadi kalah tuh haram kalau bisa. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Halo, saya Jimbo, orang tua dari anak saya Mars De Volta, petinju amatir. Sekaligus saya juga personal manajernya. Keren. Halo, nama aku Mars De Volta. Aku atlet tinju, anak dari Papa Jimbo. Seru. Anak sama bapak. Episode anak sama bapak nih. Yoi. Oke. Ya. Lu dulu. Gua dulu ya. Sip. Ini karena temanya mengenai retro, yang gua korek sekarang pertama kali bapaknya dulu. Bapaknya dulu gua korek. Karena retro ya. Karena retro, kita bapaknya dulu kita korek. Ini topik kita tinju nih, Om Jimbo hari ini. Siap. Oke. Pengalaman atau kenangan atau kesan apa di zaman-zaman lo retro, zaman-zaman lo sekolah SMP, SMA tentang tinju? Oke, pengalaman tapi tidak bertinjunya ya. Oh iya. Oke, kalau tinju itu sebenarnya first impression saya sama tinju tuh ngelihat tuh dari pengalaman saya sih yang kalau dari sekolah itu kita kalau fight kalau nggak jago tuh kalau nggak jago berantem cuma ya saya berani tapi nggak jago gitu. Dari situ ngeliat kalau fight tuh kalau punya skill ya tinju. Ntar dulu. Kayaknya lo fase ngomong masalah berantem dan sebagainya. Iya, maksudnya berantem lo zaman dulu. Ya maksudnya itu era itu kan kita kalau jati diri itu kita ngelihatnya dari lo jago berantem dulu zaman itu gitu. Kalau cowok lo nggak jago berantem ya cemen. Oke. Ya, nah saya dilihat dari situ kalau lo harus jago ya punya skill. Oke. Kalau cuma asal berantem aja bisa semua orang berantem. Cuman skill itu yang dilihat ya gue ngelihatnya tinju. Tinju ya. Yang benar-benar. Kenapa lo lihat tinju? Satu, semua poin-poin pukulannya tuh jelas, semuanya yang dilatih emang kita punya target yang tepat gitu di area mana yang kita pukul bisa menjatuhkan lawan. Nah itu secara Ya. Nah, akhirnya saya ngeliat tertarik gitu. Kalau di jalan lo berantem pakai tinju tuh ya udah lo jago pasti jago. Kalau jago tinju lo fight di jalan pasti. Oke, kita lihat kondisi tinju di zaman-zaman retro. Pertandingan atau event tinju besar apa yang paling lo ingat pertama kali mampir ke kepala waktu itu saya teringat? Salah satunya itu LSPK waktu itu tahun 80. Orang kita ya, LSPK ya, Om Eli. Karena waktu kita pertama kali Indonesia juara dunia itu LSPK ya. Betul. Ini pertama. Dari situ akhirnya kita kalau Muhammad Ali yang dari tiap sekolah kita selalu nonton nobarnya libur kan. Sempat alami ya. Itu kita udah tahu tuh. Wah, jadi sebenarnya tinju itu udah sebenarnya lebih dari ya untuk melihatnya bukan lebih ya udah universal ya maksudnya. Betul. Sepak bola tuh sebenarnya udah dari kecil kita dibesarin dengan itu ya, dengan olahraga tinju itu ya. Olahraga tinju itu gitu. Tinju itu sebenarnya udah benar-benar olahraga yang masyarakat lah ya. Super ya menurut saya, udah masyarakat lah itu. Oke. Itu. Zaman-zaman Ali lu hanya nonton. Belum tangan lo belum gerak untuk ikut, belum? Enggak. Jadi kita emang cuma antusias. Hanya nonton doang kan? Antusias aja ngeliat, suka gitu. Gue sambung tadi sama omongan lo dan berantem itu pakai skill dan sebagainya. Iya. Tinju pertama kali gue pikir, nih gue kalau tinju kayak dia, nih gue bisa nih berantem paling nggak menang zaman itu. Apa? LSPK atau siapa? Yang pertama kali menginspirasi lo bahwa gue nih berantem nggak asal berantem, cuman gue pakai perhitungan berantem. Oh, kalau yang terinspirasi sih kalau untuk kita fight di jalan sih, fight ini Mike Tyson. Wow. Ya nggak, maksudnya kita ngeliatnya gitu. Mike Tyson tuh kita kalau nonton tinju kita fantasi kita, kalau berantem kayak dia, gokil, keren banget itu. Oke. Kita ngeliatnya secara brutalnya ya. Secara brutalnya kita ngeliat kepake nih di jalan kalau berantem kayak dia brutal pasti. Pasti minggir semua. Iya, jadi Muhammad Ali belum inspirasi, begitu lo nonton Tyson masuk lo, menginspirasi lo untuk fight di jalan. Ya, kalau secara ininya style berantemnya. Karena kita bukan atlet kan, kita di jalan kita nggak mungkin kita main cantik kayak Muhammad Ali. Iya, lari-lari gitu dulu, udah keburu ajar duluan. Apa? Kalau Mike Tyson masih dipakai berantem. Iya. Kita ngadepin situasi di jalan tuh dengan style Mike Tyson. Kalau Ali kita harus di dalam ring tuh. Betul.
Itu sih. Siapa petinju favorit? Kalau favorit, kalau luar. nih, kalau Muhammad Ali itu default ya. Ya udah pasti lah itu, udah pasti lah default itu. Ya, kalau luar yang era 80 90-an lah katakanlah. 80 90-an. Sebenarnya saking banyak ya. Hah? Favorit paling favorit lah, banyak lah zaman-zaman itu. aja langsung. Siapa gitu? Siapa? Lagi. Ya, Joe Calzaghe. Joe Calzaghe. Gua nggak tahu tuh juga sakit. Coba dijelasin petinju mana tuh? Joe Calzaghe dari UK ya. Oh, dari UK. Dari Inggris. Ya, Profesional atau? profesional. Oh iya, kelas? Dia kelasnya kelas lightweight. Ya. Secara profil ya dia looks like orang yang nggak sangar yang nggak gitu, tapi dia jago banget menurut saya ya. Dan jago dalam arti dia unbeatable juga, belum pernah kalah ini. Oh iya. Dan dia family man. Dan dia family man itu maksudnya dari orang sama bapaknya dia dekat banget, sama keluarganya, sama anaknya, sama family itu dia ini banget. Tapi dia ya itu di Siapa tadi? Sorry. Joe Calzaghe. Joe Calzaghe, gue akan cari di Google. Gue pelajari Joe Calzaghe karena nggak umum ya, sorry karena gue kan nggak terlalu pemerhati tinju, jadi nggak umum. Yang umum itu kan Tyson umum lah, gitu kan, Ali kan umum. Secara dia kompleks ya, maksudnya secara teknik, secara entertainnya juga ada, dan dia yang dikalah-kalahin sama dia juga yang orang-orang qualified semua ya gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari situ dia punya kemampuan ininya ya. Dan personality ya, maksudnya kadang-kadang kita ngelihat orang kalau jago, kalau personalitinya nggak asik, males dia. Banyak kita ngeliat, lu jago tapi belagu gitu. Males gue. Yang justru yang nggak nunjukin dia secara personality dia jago, malah tapi dia jago itu yang kita respect gitu. Lu jago tapi lu nggak sombong gitu, maksudnya lu nggak ini. Baik lo jago tapi kalau personality lu nggak bagus, jangan lah lo. Iya sih, maksudnya kita akhirnya nilainya ke situ ya kalau kayaknya. Lokalan sekarang. Petinju Lokal itu ya Om Eli udah pasti lah itu kan. Ya jago. Karena dia juara dunia pernah. Itu jago. Daud Jordan, Chris Jones yang udah jelas-jelas ya dia prestasinya udah terbukti di dunia ya. Itu ya yang udah kita udah paling notice banget ya mereka itu gitu. Kalau yang lain-lainnya dulu kan ya zaman-zaman tahun 80-an kan ada petinju-petinju ada Nico Thomas. Ya, keinget betul. Apa namanya satu lagi Pino Bahari, betul. Itu yang salah satu petinju Indonesia yang udah level Asian Games ya, yang udah ada di podium ya Asian Games, dan itu pencapaian salah satu ini tertinggi juga gitu, sebelum Olimpik gitu. Tapi gue tertarik tadi dengan masalah Jimbo bilang kalau seorang petinju tuh memang kalau bisa personalitinya juga mesti dilihat. Tapi pada kenyataannya gue lihat ya, banyak petinju yang misalkan bisa dibilang mereka ya bisa dibilang big mouth apa gimana, karena mereka kan perlu untuk perang psikis terhadap lawannya. Contohnya ya Ali dulu kan ngomongnya gede gitu kan. Tapi kalau gitu gimana? Emang diperlukan nggak sebagai seorang petinju? Ya sebenarnya gini, kalau Ali pantas ya dia ngomong gitu dalam arti dia personalitinya dia kita lihat ya, dia ngomong itu tuh bukan tujuannya untuk dia nggak dirty word yang ngomong yang kayak ngeremehin yang dia benar-benar dikemasnya dengan ini, tapi dia dengan pencapaian dia Ali yang ngomong gitu oke lah gitu. Kalau Ali yang ngomong, tapi kalau lu sama orang yang pengen mau jadi belum pantas jangan ngomong dulu deh. Lu kalau udah jadi Ali itu karena people change, maksudnya siapa aja suka sama dia gitu. Di segala segi aspek di luar ring, di dalam ring dia tuh ya apa ya man, kita admire lah sama di ininya dia gitu. Pakai nggak di jalanan? Dia pantas ya, maksudnya dia pantas ya kalau dia yang ngomong pantas. Kalau dia kenapa ya? Kalau dia pantas gitu. Tapi kalau ada orang yang mau kayak dia kalau nggak pantas ya nggak pantas aja. Lu kalau udah diem aja udah, maksudnya dengan cara yang mau sesumbar yang kayak itu, lu pantas dulu gitu, lu jago dulu atau gimana dulu. Sering ketemu nggak itu di jalanan kayak begitu? Yang apa tuh? Gede mulut lo, gua hajar lo. Sering kan gitu kan? Ya biasanya kalau yang di jalanan yang ngomongnya gede gitu, dia nutupin salah satu gitu ya, kekurangan ininya dia, nyalinya dia tuh biasanya dia dengan itu dia nge-bluff, itu namanya bluffing kan ya. Bluffing kan sebenarnya kan cuman kayak intro aja gitu, tapi dia belum tentu bisa sampai ini gitu. Tapi sebenarnya mereka perlu ya untuk kayak pas lagi press conference untuk gitu. Breaking ice-nya ya banyak orang kan bluffing buat breaking ice doang gitu. Untuk kayak supaya dia gue berani gitu. Biasanya gitu kan, apalagi ada public area, diliatin orang pasti dia pengen show off kan. Ya makanya yang justru yang bahaya silent killer gitu, yang lu nggak banyak ini tapi lu silent killer udah tahu mana lu
Lo make a move, gua masuk nih. Gua demen, gua masuk nih, gua demen. Oke. Ini tadi kan sama Jimbo sama Klo ya, karena ya gua ngeliat kayaknya emang lu cocok banget dengan masalah retro. Lu bahas kan retro. Oke. Secara ini gua mau bahas yang milenial apa Gen Z ya? Z ya malah ya. Z. Kan beda-beda tipis sama gua nih. Oke, gua mau ngomong sama kayaknya gua nggak enak ngomong sama gua deh. Om. Aku. Oke, nggak apa-apa gue lo ya. Kalau lo sendiri Volta, kok bagaimana bisa tertarik jadi ketik tinju? Apakah karena lu didukung sama bokap lo atau dipaksa? Dipaksa. Atau memang niat lo sendiri emang mau jadi petinju? Gimana? Pertama karena papa kan yang kenalin aku petinju kan. Terus ya seiringnya waktu aku jadi suka aja, jadi lama-lama aku benar-benar suka, jadinya sekarang kayak benar-benar ngelakuinnya bukan karena disuruh lagi, emang karena akunya suka. Oh gitu. Kalau karena kamu suka pernah lihat papa berantem gitu? Nggak pernah. Oh nggak pernah malah. Oke. Udah jauh. Jadi emang niat sendiri ya. Iya. Oke, tadi kan kalau papa udah bilang kan petinju favoritnya siapa-siapa aja. Kalau dari Volta ada nggak? Kalau aku sebenarnya benar-benar yang basicnya kayak nomor 1 Muhammad Ali tetap. Tapi kalau kayak Muhammad Ali itu sebenarnya apa ya, generally ya bilangnya. Iya. Semuanya karena The greatest. ya, ya misalnya salah satunya dia punya jabnya yang bagus, terus aku ngerasa karena tangan aku panjang aku bisa ngikutin dia. Salah satu yang bikin aku suka. Tapi kamu sendiri sempat mengalami nggak pas ada pertandingannya Muhammad Ali? Enggak ya? Yang jauh. Apa jauh ya? Nonton rekaman ya paling banyak. Cuman udah banyak pertandingan yang Muhammad Ali kamu lihat, mungkin dari dalam video. Hampir semuanya. Mungkin semuanya udah. Nah, oke. Kalau itu kan Muhammad Ali. Kalau Mike Tyson gimana? Sebenarnya kan hampir sejajar mereka. Ya. Istilahnya prestasinya. Tapi Mike Tyson bukan tipe gaya fight aku aja. Dia tipe yang neken kan. Nah, kayak kamu gimana emang? Aku yang lu sekarang tipe yang kayak Muhammad Ali yang maksudnya main footballnya, yang tipe yang enjoy fight. Berarti kamu lebih banyak gerak dong. Ya. Kan ingat kan dulu istilahnya kalau Muhammad Ali itu The Beast. ya selain itu dia juga bilang apa? Butterfly. He move like a butterfly and sting like a bee. Nah, kayak gitu. Jadi sekali yang gini-gini terus sting like a bee gitu. Ini apa? Benar-benar nyengat ya pokoknya. Benar-benar nyengat. Itu lur, berantem tuh ada style. Nggak hanya asal mukul, ada style itu jangan lupa. Iya benar. Iya, kalau gua sih duduk aja. Oke. Tadi sudah, Bapak sudah. Volta sebagai anak sudah. Sekarang gua mau rangkum dua-duanya. Nih, gua mau nanya nih, Om Jimo. Yes. Tinju itu kan bukan sesuatu yang dari kecil, lo tahu kan? Lo tidak hidup di dunia tinju, lo tidak punya lingkungan di dunia tinju, lo tidak pernah terlibat dalam bisnis tinju. Bukan, tidak. Nah, siapa yang duluan mengenal dunia tinju? Volta tinjuan atau Om Jimo duluan? Yang duluan Apa namanya? Mendeteksi nih Volta ini ada talent untuk ke tinju atau wih anak gue bisa jadi petinju atau apa? Latar belakangnya deh. sebenarnya kita balik lagi basic itu dari saya sendiri. Saya punya antusias tinju itu sebenarnya gini, dari kita kecil berantem itu emang akhirnya kita ngeliat suka tinju nih. Tinju nih kalau jadiin skill itu berantem keren banget. Jadi situ ya beriring waktu sampai saya nikah punya anak saya pertama perempuan, kedua perempuan. Ya jadi pas di itu wah punya nazar gitu kalau punya anak laki pengen harus jadiin petinju juga karena itu keinginan cita-cita yang nggak tersalurkan itu di tinju itu kan ya karena dulu sekolah ambil perhotelan yang ini akhirnya nggak punya arah ke atletnya gitu lebih ke kenakalannya aja gitu yang ini tapi untuk mau arahin ke ininya nggak Praktek doang gitu ya, nggak pernah mau belajar. akhirnya saya pikir kalau untuk punya anak gua harus jadi Ntar dulu, sorry gue potong. Ya. Kenapa pada saat anak laki-laki lahir baru lu berpikiran tinju? Waktu anak perempuan gue nggak pernah kepikiran? Tetap yang namanya gue pengen punya anak semua harus bisa bela diri dalam arti harus punya skill berantem gitu. Itu penting buat gue karena apa? Lo hidup dimana lo di jalan aja orang bisa seenaknya aja atau dimanapun lo ya lo harus siap berantem gitu. Maksudnya itu biar gimana juga lo akademis apa tapi lo kalau nggak punya skill fight
lo direcehin nanti lo dibejek lo. Kita lanjutin tadi, oke. Akhirnya di situ, akhirnya bernazar kalau punya anak laki, gue harus jadi tinju nih anak gue gitu. Itu Volta belum lahir tuh, cuman udah keinginan udah ada. Sampai Volta lahir, udah dari situ udah komit sama istri gitu. Sama istri dari Volta lahir aja kita udah ngeset gitu. Ini anak harus jadi, itu kita udah ini aja tuh, niatin aja terus. Sampai di umur 7 tahun, itu baru kita kenalin, kita produksi. Ya udah mulai starting dari 7 tahun itu saya mulai kenalin dia dengan tinju. Saya kenalin dulu pelan-pelan. Ya ajak aja dia ke tempat-tempat sasana, ajak aja dia nonton tinju di ini kita. Masih ingat sasana yang dikunjungin pada saat zaman Volta kecil? Waktu itu pertama kita pernah dulu ke GBK ada pelatnas ya, kita datangin Volta aja. Sampai kita tanya yang latihan di GBK itu, ya kalau mau ini anak saya tinju gimana? Saya nggak tahu kan jalurnya kemana. Itu yang betul. Ya akhirnya dia bilang latihan aja bisa ini nih. Tapi secara detail dia nggak jelasin harus kemana-mananya. Iya. Lihat aja datangnya. Cuman kita nggak tahu kalau itu tempat pelatnas ya, bukan tempat umum gitu. Iya. Kita lihat aja gitu, kita nonton, lihat mereka latihan. Ya akhirnya kita sampai kenalin lagi, rangsang lagi dia dengan hal-hal yang sifatnya dengan combat gitu ya, dengan fight itu ya, maksudnya kita rangsang ya, maksudnya ini anaknya harus dirangsang terus gitu. Dari umur 7 tahun sampai proses 8 tahun udah akhirnya kita bisa ketemu sama sasana yang dekat rumah ya, itu kita cari-cari waktu itu ya. Kita lihat ada sasana nih. Yang dulu mungkin waktu pada masa itu kita berpikir gini, sasana itu kan masih nggak lifestyle, bukan tempat umum yang orang bisa datang ini. Kita masih berpikir itu tempat ini banget, sakral banget, keras gitu untuk bawa anak kecil, masih belum ini gitu. Sampai kita diarahin ketemu dari nonton ada program TV yang ngarahin, ada ngeliput tentang sasana di Bintaro itu, yang saya sebutin namanya boleh ya, namanya WSBC. Akhirnya saya bawa anak saya ke situ tuh. Saya bawa anak saya ke situ sama istri saya. Saya bawa situ, saya ketemu dengan pemilik sasananya, sampai dia juga pelatih juga di situ kan. Akhirnya dia bilang, ayo welcome, datang aja latihan. Udah dari situ mulai kita udah ada wadah nih, yang mana dia harus bisa dapat ilmu di situ kan, kenalin basicnya. Sempat dites juga. Enggak, waktu itu karena Volta masih kecil ya gitu, dilatih. Jadi akhirnya kita latihan aja udah. Latihan aja tuh sampai umur 9 tahun, kita ya di situ akhirnya kita pengen tahu kan kemana nih arahnya kalau udah latihan gitu. Saya mau anak saya berprestasi kan. Ya, ternyata itu harus cari jalur lagi gitu. Yang mana jalur itu harus cari. Kita mau di amatir ya cari jalur amatir. Biasanya anak-anak itu starting from amatir itu. Jadi pra junior, youth sampai senior, elite gitu. Jadi ternyata kita harus saya harus nyari lagi tuh wadah yang untuk pembinaan atlet amatir gitu. Akhirnya saya dapat channel lagi di Tangerang Selatan ya. Pindah ke sana enggak? Enggak pindah, sebenarnya kita cuma jalur aja. Pembinaan. Tapi kita bagi waktu latihannya, kita atur waktunya, schedulingin. Jadi akhirnya anak saya iniin lagi, saya arahin sampai itu sebenarnya berjarak bertahun-tahun ya itu ya, sisanya kita ini dulu latihan dulu sampai dari 7 sampai pengenalan 7, mulai latihan yang ininya di 8, ntar 9 kita udah mulai agak latihannya agak lebih ini lagi, jadi bertahap semua tuh. Nanti 9 baru ikut eksibisi dan sampai akhirnya di situ kita pengen anak saya ini harus ikut kejuaraan nih. Yang mana waktu itu tinju belum banyak kejuaraan, dalam arti susah kita nyariin yang untuk anak-anak gitu. Masih adanya eksibisi. Iya. Jadi akhirnya ada yang ngarahin kita lagi, Pak, coba hijrah ke Muay Thai. Di Muay Thai itu banyak anak kecil. Kejuaraan yang memperinikan anak kecil. Ya udah pada waktu itu kita bawa anak saya ke camp Muay Thai di mana, Tangerang, yang Platda gitu. Mereka langsung kayak arahin kita ayo udah masuk, diterima karena dia udah ada basic boxing kan. Iya. Tinggal nerusin aja ke teknik Muay Thai-nya. Udah dia ikut kejuaraan yang nasional malah. Akhirnya alhamdulillah Volta juga di Muay Thai dia berprestasi, bisa menghasilkan medali emas di kejuaraan nasional. Ya, di situ beberapa kali ada kejuaraan nasional. Ya, tapi akhirnya kita mau balik lagi ke tinju karena kita nggak mau stay di situ, cuma mau mau ambil jam terbangnya aja. Iya. Stepping stone lagi. Ya, jadi akhirnya kita bilang ya udah kita balik lagi, karena Volta Pipa kita balik lagi ke boxing karena kita harus ada di track yang boxing itu kan. Ya udah dari setahun di situ ya, setahun kita kurang lebih ya. Setahunan lah.
Setahunan di Muay Thai, kita balik lagi ke boxing. Nah, dari situ baru kita ketemu pembinaan yang amatir itu di Tangerang Selatan, di Banten, provinsinya Banten, Naungan Banten itu. Jadi akhirnya kita bisa dapat jalur-jalur turnamen dan lain-lainnya itu di situ gitu. Akhirnya Volta tumbuh kembang di situ ininya. Sambil combine dengan dia latihannya dengan di rumah pagi dia udah program latihan, sorenya dia ada hari apa tuh dia ada di yang tempat WSBC itu. Nanti di hari apa itu ada yang di Serpong itu yang di amatir itu Patina itu. Jadi di situ akhirnya kita ngatur ya kebetulan saya schedulingin dia juga, saya bikin jadwal ininya dia, istirahatnya, jadwal latihannya, semua program-program yang di rumah harus apa aja saya yang bikin tuh. Jadi saya inin aja, saya atur semuanya. Jadi dia perlu dia perlu ada manajer ya. Atlet tuh harus ada manajer maksudnya yang ngatur dia ininya. Jadi jangan dilepas gitu aja, jangan dia dibiarin pengen orang tua anaknya pengen jago, udah dititipin ke sana, udah that's it gitu. Ya mungkin ada yang bisa, ada yang tapi menurut saya lebih baik orang tuanya yang atur semuanya. Jangan nggak usah dibilang sampai kapan ya, terus aja sampai lo mampu ya. Khabib Nurmagomedov sampai bapaknya meninggal dia retired gitu, sampai ya, udah pokoknya kasih perjuangan bapaknya itu diinin terus, diikutin terus itu maunya. Iya. Karena dari situ ya mungkin ya, anaknya jadi kekuatannya ada di situ mungkin dengan orang tua itu dia sinerginya termotivasi juga gitu ya. Iya. Oke, sekarang gue mau nanya ke si Volta ya dengan gaya bahasa gue. Masih banyak nih pertanyaan. Ya, kalau Volta dulu. Kan nyambung yang tadi. Berarti kamu tuh udah mulai masuk tuh umur 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Itu udah mulai istilahnya masih pelatihan ya? Iya. Teknis ya? Belum sampai. Ya masih perkenalan lah, masih. Perkenalan. Artinya udah dapat sparring partner kayak gitu juga? Belum ya? Nah, udah mulai itu kan pasti udah sparring partner pernah ada kan? Ya. Gimana rasanya waktu itu pertama kali? Pertama kalinya ya. Dulu sih aku kalau pertama kali nggak ngerasa takut karena aku nggak nganggep. Aku belum pernah ngerasain damage pukulan kan. Jadi pas aku pertama kali fight tuh baru pas kena pukul sekali tuh ternyata sakit. Ternyata awal sakit gitu. Menang nggak tuh? Sparring nggak ada menang kalah. Oh, sparring nggak ada menang kalah ya? Ya, gue nggak tahu. Bukan begitu men. I'm not a fighter. Boleh gue nambahin sedikit ya? Masuk sedikit. Oke, boleh. Volta, pengalaman pertama yang Volta ingat. Pertama masuk ke suasana tinju kapan? Masih inget ya? Sasana tinju. Iya, maksudnya ngajak gue ke sini gitu. Masih inget? Ya, iya. Awalnya yang datang ke WSBC itu kan kayak kita ngelihat ada petinju yang lagi latihan itu, tampangnya serem-serem gitu. Dia masih agak kaget doang, tapi itu kayak udah enak sih, maksudnya santai. Nggak, maksudnya ada rasa gentar nggak? Wah, ntar gue latihan berhadapan yang orang pada saat itu ya, pada saat awal itu ada gentar nggak? Ada nggak? Ya karena aku ngeliat tampangnya udah serem gitu, kayak takut kan. Tapi yang semuran kamu ada semua di situ kan? Apa mereka lebih dewasa? Maksudnya? Pada saat itu nggak. Dia paling kecil. Iya, masih kecil. Oh gitu. Pelatihnya kan udah dewasa semua, Pada saat itu ini ada tes juga untuk jangkauan tangan. Aku nggak gitu ngerti ya masalah tackling ada nggak kayak gitu? Waktu awal itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi pure kayak datang buat belajar boxing aja sih itu. Oke. As a member ya, bukan as an athlete ya waktu itu kita ya. Jadi member, kita masih member, belum sampai atlet. Ada 2 pertanyaan, satu buat bapaknya, sini buat anaknya. Siap. Yang pertama, Cik, Ya. tinju itu kan olahraga keras ya? Iya. Pasti ada cedera dan orang tahu. Iya. Tuh. Paling fatal itu cedera di Kepala. Lo ada pertimbangan gak sih? Lo pernah berpikir gak waktu anak lo suruh ikut bertinju? Itu kepikiran gak? Benar, kepikiran jelas pasti itu karena kan olahraga ini kan tinju kan sasaran utama kepala. Jadi yang mana damage itu ada di kepala, yang mana kepala itu paling fatal kan. Yang paling fatal ya kepala belakang ya, terutama yang ada otak yang nggak boleh di peraturan tinju itu. Jadi saya justru challenge-nya di situ buat saya gitu. Lo akan akan dilatih untuk menghadapin itu gitu. Dan ini dilatih ya, maksudnya kita harus makanya saya bilang sama anak saya untuk jadi atlet itu harus jago, jangan cuman bisa bagus doang, harus jago gitu. Lo harus jago gitu. Lo nggak bisa cuma jadi petinju bagus doang gitu. Harus jago. Nah, that's it itu. Jago tuh benar-benar lo jago.
skillful banget. Pasti teman kalau resiko tuh pasti ada. Mau jago nggak jago, olahraga ya. pasti akan ada kena resiko. Cuman dari situ kita bisa istilahnya dia bisa sortir itu gitu. Kita tahu gitu. Yang mana yang harus dihindarin dengan head movementnya dia, atau semua dengan blok-bloknya dia, atau dengan pertahanannya dia untuk supaya ini. Itu di situ akhirnya di situ challenge-nya dia harus latih itu gitu. Ya gimana kalau hal itu lo nggak punya, udah gitu lo di jalan dipukulin orang, gimana coba? Fatal nggak lo? Lo nggak bisa berantem, dipukul orang nggak bisa balesnya, nggak bisa ngindarnya. Ya ini makanya alasan anak gue jadi petinju, lo harus jago. Lo kepake nanti di mana aja lo tinju itu kan. Karena istilahnya profesi apapun lo kalau akhirnya ujung-ujungnya dilihat lo berantemnya. Siapapun diadu pasti berantem ya. Mau orang terkaya di dunia, Elon Musk pasti mau difantasi orang mau diadu. Dia ini berantem menang mana gitu. Iya. Muhammad Ali sama juara sumo, ini menang mana kalau dia ada. Akhirnya situ semua gitu. Dunia ini dunia laki-laki tuh. Ayo sedang. Jangan protes ya, jangan protes ya. Yang jago, yang harus jago, jangan cuma bisa loh, jangan cuma bagus. Presiden Amerika aja bisa berantem mukul orang. Lagi, pertanyaan kedua. Kan dulu waktu di MTV ada Axl Rose sama Vince Neil, kalau diadu gimana? Orang pengen lihat berantemnya, bukan pengen lihat adu vokalnya. Bukan fans vokalnya yang dilihat, berantem gimana mereka ya? Volta. Kamu tuh kan Gen Z ya? Gen Z, ya. Kamu tuh dengan kamu mendalami atau mendalami olahraga tinju, kamu nganggap diri kamu beda nggak sama Gen Z yang bertanyakan? Ya, kalau sekarang aku ngerasa mentally mungkin beda dari mereka ya, karena udah terbiasa disiplin atlet mungkin beda dari yang lain. Jadi kayak yang ngerasa aku bisa punya fisik yang lebih kuat dari Gen Z yang umumnya kan. Terus sama sebenarnya kalau dibilang beda nggak tahu ngerasa beda. Mungkin bedanya secara mental terus secara mental dan fisik ya. Mental fisik aku beda dari mereka gitu sih. Tapi kalau social life-nya kita nggak sampai sekarang aja beberapa orang yang dekat sama dia nggak tahu dia petinju. Jadi kita suruh kemas itu jangan. Ya itu tadi sebenarnya kita nggak buat ini jadi pameran ya maksudnya. Toh Instagramnya dia juga bukan untuk untuk encourage orang tua yang pengen punya anak. Makanya itu di situ kan lebih ke arsip dia bukan konten gitu. Jadi arsip dia tuh dari nol sampai sekarang yang dia berprestasi, yang mana orang akan dulu kayak pertanyaan itu ada di saya gitu. Gue pengen anak gue jadi petinju, nyari di mana ya contohnya ya dia. Siapa nih yang bisa dijadiin panutan anak kecil yang jadi petinju gitu. Ya sekarang ada Volta gitu. Sekarang orang bisa ngeliat Volta gitu. Ya alhamdulillah semua di situ yang akhirnya kita buat itu jadi arsip. Jadi orang ngeliat orang tua yang pengen lihat anaknya Volta, dari situ ada yang dari zero banget gitu. Dari dia ini bisa ngeliat proses dan semua ada di situ semua. Saya wadahin. Jadi proses dia latihannya, proses dia sparringnya dia, drillnya dia ada di situ semua. Sampai dia tandingnya dia semuanya, prestasinya dia ada di situ. Sampai persiapannya dia. Jadi untuk orang-orang yang pengen cari contoh soal ini anaknya. Sekarang akhirnya banyak nih anak-anak yang mulai gitu. Akhirnya jadi orang-orang jadi kayak nggak ragu anaknya dijadiin tinju gitu. Iya. Karena tinju itu sebenarnya mungkin dulu kan orang stigmanya ngeliat tinju tuh keras banget nih preman yang masuk sana nih pasti preman nih. Orang-orang serem-serem pasti jadi petinju pas preman di mana gitu biasanya ya. Beda sama Muay Thai. Dulu Muay Thai lebih ke lifestyle tahun 90 tahun 2000-an. Orang yang masih pengen kurusin badan itu Muay Thai jadi kesannya lebih light ngeliatnya. Kalau beda sama tinju dulu masih belum ini gitu. Ya akhirnya disitulah saya challenge-nya untuk oh iya dulu kita nyari contoh soalnya susah loh nyari anak-anak yang tinju gitu, nggak ada bro. Mau ngeliat Daud Yordan nggak waktu itu nggak post dia dari kecil gitu. Siapa ada di luar negeri ya waktu itu ya, ada Carmel Morton ya Amerika yang kita bisa ngeliat dia eranya Volta, beda setahun sama Volta. Ya kita ngeliat dia gitu, dia bapaknya dia ngeliat dia ininya. Ya kita ya di Indonesia kita bikin dong, ada mungkin yang lokalnya orang pengen lihat nih siapa yang lokalnya anak-anak kecil yang jadi petinju yang sama keluarganya sama orang tuanya di area jadi petinju jadi atlet gitu. Ya itu akhirnya saya gunain wadah sosial media itu gitu. Ya udah posting aja yang
ya, yang baik ya positif itu semua dari situ gitu. Yang bisa dijadiin ini apa lebih manfaat ya, lebih bermanfaat ya. Tinju. Pengen tahu aja sih ini apalagi Gensi gitu. Sekarang kan tinju ini nggak sekeren dulu ya. Sekeren tahun 80 itu jauh ini kan. Kita lawan Muhammad Ali. Iya. Ada apa Tyson ya. Iya. Terakhir kayaknya udah stop di Tyson gitu. Iya. Nah, sekarang nih apa yang bikin Mas Tri jadi tertarik sama tinju dan dari mobilnya juga? Karena siapa Indonesia juga udah kering ya, terakhir Chris John ya. Chris John. Daud Yordan lah. Kan? Daud Yordan terakhir nih. Daud Yordan juga juara dunia tapi ya. Juara dunia dia. Juara dunia. Iya, dia udah dunia. Terakhir dia lawan apa? Argentina ya kemarin ya. Dia. Dia pegang gelar nih. Ada gelar kan dia nih? Ada gelar. Ongen. Niko Thomas. Iya, Niko Thomas ya. Dan terakhir Chris John ya. Chris John. Kalau Adrian Kaspari kan sampai. Ya, Pino Bahari dulu keluarganya Bahari itu. Iya, Pino Bahari tapi nggak profesional. Dia amatir ya. Juara Asian Games ya. Asian Games dia, ya. Pino Bahari. Ya. Masih Pino Bahari. Nah, sekarang gimana tuh supaya kita bisa bergairah lagi tinju? Soalnya saya juga dulu tuh kita sering nungguin kan tinju minggu pagi gitu ya. Sekarang ini udah nggak lagi sih. Makanya kok salut juga ya sekarang kok bisa ini ya sekarang. Saya coba bantu Jason jawab sebentar. Kalau sekarang mungkin lebih ini ya. Tapi sebelumnya kebetulan kita nih ada di track amatir ya. Kebetulan Volta ini ada di track amatir. Kita komit di amatir ini. Karena kita lihat legacy amatir itu lebih ini buat kita gitu. Oh iya. Iya dong. Ya warisannya ya kita merepresent negara dan kita itu kompetisi yang benar-benar ini. Beda kalau pro kita lawannya udah ketahuan. Gue lawannya si A, udah. Itu aja. Kalau amatir kan hari itu lawan drawingnya kita dalam satu turnamen itu. Iya. Isian kita ketemu Uzbekistan, ketemu yang isian kedua kalau menang kita ketemu Italia, ketemu mana yang itu. Amatir itu kan istilahnya kita ininya kan apa namanya negara ya kita era ini. Tapi ngomong-ngomong sorry yang mendominasi negara mana nih kalau di Asia yang untuk tinju nih yang sering dapat Asia. Kalau Asia ya masih Uzbek sama Kazakhstan ya. Uzbek sama Kazakhstan. Mereka tuh udah terakhir Olimpiade Paris mereka ininya lah juara umum ya Uzbek. Kalau Asia ya. Lanjut. Ya oke. Terus tadi kalau ditanya sekarang gimana? Sekarang malah naik lagi nih kalau nggak salah tinju itu dari promotor-promotor yang udah ada yang udah namanya udah jelas-jelas ininya besar tuh salah satunya ada Hollywing HSS, Beyond Combat, sama satu lagi Super Star Knockout. Itu yang kita ikutin ya, maksudnya kita lihat lah gitu ya. Dan itu berawal dari mereka ya tadi itu yang fantasy fight itu kayak influencer diadu sama influencer untuk menarik ininya gitu, narik entertainnya gitu, bisnisnya di situ. Ya tapi secara nggak ini akhirnya orang lihat tinju lagi sekarang. Jadi banyak orang profesi mana aja latihan tinju lagi gitu, pengen jadi petinju atau nggak tahu dia pengen jadi apa, cuman akhirnya datang ke sana dengan profesi yang pulang kantor atau apa. Jadi akhirnya lihat, wah tinju sekarang jadi lifestyle-nya ini di Indonesia semenjak ada acara yang tadi itu Beyond HSS dan atau lagi Superstar Knockout itu. Jadi akhirnya dari situ. Tapi kan kalau itu kan lebih ke bisnisnya beda ya. Kalau Volta ini kan Volta kan kita tadi track kita di amatir gitu. Kita ranah kita nggak ke situ sih sebenarnya. Cuman kita ngelihat aja. Dan itu bagus banget. Maksudnya akhirnya banyak anak-anak yang Gen Z itu banyak yang latihan tinju juga di Sasana Volta gitu. Banyak akhirnya yang mereka latihan tinju, influencer gitu. Nggak cewek, nggak cowok gitu. Jadi kita ini nggak sembarangan loh kalau udah mutusin jadi dia masuk dalam Sasana, tandanya dia berani terima damage gitu, berani ngadepin mental ya. Itu mental dulu pertama. Sebenarnya itu balik lagi, semua itu sebuah mental sih. Kita mutusin kita jadi petinju tuh pasti mental dulu yang kita harus bentuk gitu. Gak mungkin kita kaki masuk ke dalam ring kalau nggak mentalnya
Siap. mantep gitu, siap. Nggak ada dia cuma lari, nggak, karena dia pasti dipukul kan. Iya. Dipukul orang kita nggak tahu, kita yang mukul orang kan ada yang pukul powernya keras atau yang ini kita nggak tahu. Dia udah Nggak bisa lari kemana-mana, Nggak bisa. hanya dalam ring itu aja ya. pokoknya pelatih aja nggak bisa nolong kita di dalam ring. Pelatih itu cuma dari luar ring aja, cuma ngasih tahu gameplaynya doang. Tapi kalau udah dalam ring, between you and Iya. opponent gitu, maksudnya lawan lempar handuk ya. soalnya lempar handuk. Kalau kita udah keteter, pelatih lempar handuk. Iya. Ya itu gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang sih Mas udah ini sih sebenarnya udah naik lagi nih tinju nih. Cuman mungkin yang melahirkan juara dunia yang baru kita belum tahu di ini di arahnya gimana deh. Mungkin di situ mungkin nanti akan terjadi penyaringan dari situ, kelihatan nih, oh ini ada yang namanya menonjol, main yang menonjol bagus, dia ketemu sama ini, mungkin dari situ ya. Tapi itu tetap jalurnya beda sama jalur yang kita jalanin gitu. Kita ada di amatir, jadi kita kadang-kadang cuma nonton doang, ngeliat, oh iya keren loh, ada sini, ada situ. Gitu sih. Tapi yang jelas tinju sekarang Mulai naik lagi. naik ya, naik banget. Dan semua orang yang saya lihat nih sekarang lifestyle anak-anak yang tinju tuh bukan yang serem-serem lagi gitu, bukan yang dia tukang berantem, malah ya bukan yang basicnya tukang berantem gitu. Malah yang orang-orang yang biasa ya dia pengen bisa berantem jadi akhirnya. Jadi ini olahraga berantem kan, jadi mau nggak mau dia harus bisa berantem gitu. Jadi akhirnya dia ikut tinju, pilih tinju gitu. Gitu sih. Volta mau ngomong? Mau nambahin apa? Volta. Iya Silakan. benar ya, aku lanjutin aja. Silakan. Saya tadi benar yang kata Bapak kalau sekarang boxing udah naik lagi sih. Udah banyak petinju bagus, udah banyak banget. Tapi aku tetap walaupun sekarang petinju banyak yang jago, sering nontonin yang zaman-zaman tahun 80-an, 90-an. Contohnya? Lebih apa ya, lebih nonton classic fight tuh lebih enak yang zaman-zaman itu. Kalau sekarang emang Itu masih setelah ya. Maksudnya apa contohnya? Pertarungan siapa yang sering banget Yang nonton? fenomenal banget. Fenomenal buat kamu. buat Volta. apa yang zaman Iya, zaman klasik. siapa? Muhammad Ali lawan Korban. Foreman ya, Foreman. Oh, yang Battle of Zambia ya? Bukan. Bukan ya? Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle betul. Tambah ini. Tua ya gimana? Benar. Oke, Siapa lagi? Siapa lagi? Sama yang aku terakhir nonton tuh Roy Jones versus Joe Calzaghe. Itu dari tahun 2000-an tuh ya. Itu enggak, itu 80. Nah, itu 90-an ya. 90-an. Bukan nonton Hagler vs Hearns. Siapa? Marvin Hagler lawan Thomas Hearns. Oh iya, itu juga epic tuh epic. Epic. Tahun berapa itu? Kita tahu di 80-an itu. 85 ya, 85 itu. Epic. Tapi aku mau ngomong, itu kan kalau misalkan pro, itu biasanya kan ada sosok yang terkenal gitu ya. Di amatir pun ada nggak sih sebenarnya? Iya kalau di dunia amatir ya kita pasti ada ya. Tapi gitu kan, karena amatir ini kan bilang itu namanya kompetisi yang benar-benar ini ya. Jadi dia ketemu itu Jalurnya. jago itu bisa ketemu sama yang berubah ininya. Jadi percaturan itu Dinamis gitu. dinamis gitu. Dia bisa kalah, dia menang sama sini bisa kalah sama yang ini. Tapi yang ini bisa kalah sama yang pernah dikalahin. Tapi nggak ada sosok yang wah ini orang ini amatir. Oh, ada, pasti ada. Kalahkan apa bagaimana? Legend. Rata-rata kita masing-masing punya jagoan kayak yang kita suka ini. Pasti Volta sendiri juga pasti ada. Amatir itu. Pasti ada. Ada ya. Ada. Dia dari negara mana? Dari Rusia. Rusia emang gudangnya tinggi. Kenapa sih ngomong kita selalu Rusia? Tadi apa? Uzbek. Ya, pecahannya mereka. daerah sana semua gitu. Daerah sana semua gitu loh. Nah, kenapa? Sorry. Legend namanya Felix Savon. Felix Savon, Kuba ya. Ya jadi ya benar. Jadi kalau tadi tetap Felix Savon tadi bahaya. Bukan petinju dulu, bukan petinju ini. Sekarang promotor. Ya jadi kalau kita ngelihat sih kacamata kita ngelihat ke Kuba kayak tadi Soviet, pecahan Soviet atau apa itu. Mereka tuh udah kultur ya, fight tuh kultur ya. Masuk ke ini. Kita belum kultur sih, Indonesia masih belum kultur ya. Di sana udah makanya pemerintahnya akhirnya supportnya benar-benar ini untuk atlet itu gitu. Jadi balik nih kan masalah klasik semua cabang olahraga ya. Belum jadi kultur dan semuanya di kita. Itu masalah klasik itu. Iya. Masalah klasik. Sebelum nih Jim, pertanyaannya gini, lo dulu gue pernah ngobrol-ngobrol sama lo pernah ngomong, gue nggak sependapat dengan pernyataan bahwa kalah menang itu biasa. Lo inginnya kalau bisa menang. Lo nerapinnya ke Volta gimana sih? Ya sebenarnya tadi
kalah menang biasa tuh banyak kita dengar kan dari orang pelatih, entah siapa, kalah menang biasa. Sebenarnya jangan ditanamin itu sih ke anak saya. Saya sendiri ya, Motivasi. konsep itu. Saya lebih ke kalah tuh nggak, kita latihan bukan untuk kalah gitu. Lu dijadiin petinju, diproduksi nggak untuk lose man, nggak untuk kalah gitu, untuk menang. Jadi kalah tuh haram kalau bisa lo haramin gitu. Ya kalau kalah lu harus lo sesalin itu, lo harus ini, jangan bilang dia itu biasa. Itu nggak biasa kalah lo. Lo harus lo sesalin itu, lo harus tuh cambuk lagi, lebih kuat lagi lo. Kekurangan kekalahan lu gimana gitu. Bukan biasa, itu nggak biasa. Lu latih bangun pagi, latihan pagi dan sore udah nguras sampai dia ninggalin sekolah. Anak saya yang petinju dua-duanya nggak sekolah. Oke. Jadi saya akademi saya belakangin gitu. Untuk apa kalah? Untuk kita nggak untuk kalah itu. Jadi saya tanamin dari situ itu. Jadi mental dia itu jangan auto di dalam, lu harus mental menangnya itu harus dibangun dari kecil. Maksudnya di luar, di dalam ring dan di luar ring. Ya harus gitu sih. Ya. Kalau Volta gimana? Dengan keinginan bokap gitu, bokap lo makan terus ya kalau bisa gitu. Itu jadi pemacu atau jadi ini? Jadi kadang-kadang ada gitu loh. Maksudnya jadi bikin beban gitu. Enggak sih, itu justru memacu kalau buat aku ya. Terus karena apa ya? Kalau dibilang gitu jadi setiap kali aku ngerasa misalkan aku kalah pertandingan tuh nyeselnya tuh benar-benar nyesel banget. Jadi next fight tuh aku latihannya benar-benar lebih keras lagi karena terbiasa kayak nggak boleh kalah aja. Jadi aku kayak setiap ngerasain kalah tuh ngerasain hal yang nggak biasa gitu. Iya. Jadi latihannya benar-benar malah justru nggak macu buat next fightnya jadi lebih Iya. bagus lagi. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ke Volta gitu ya, kita kompetitif itu starting dari kita berlatih itu udah kompetitif gitu. Dari berlatih kita udah nunjukin kalau kita jangan kalah di latihan itu gitu. Kita di sparring, di drill itu kita tunjukin jangan ini drill doang kok, ini enggak ada, jangan. Lu harus ini individual nih. Ini olahraga individual, lu bawa ini lu sendiri gitu, bukan bawa kesebelasan, bukan bawa klub. Bekerja sama ya. Iya, ada lo ini tunjukin lo yang terjago gitu di situ. Gitu. Dari kompetitif mulai dari persiapan itu. Makanya saya bilang sama Volta, kita persiapan tuh damage itu ada di persiapan. Nanti partinya ada di fight. Kita senang-senangnya ada di fight itu. Kita nikmatin hasilnya di fight itu. Nanti tapi pas persiapan itu damage dia hancur ada di situ, dia bengep atau dia itu ada di persiapan. Habis-habisannya di persiapan gitu. Tapi kan berarti kan lu juga sadar kan Jim bahwa istilahnya lifespan-nya atlet itu pendek gitu. Oh iya. Karena umur. Iya. Itu kan lo tahu Ya. persiapannya untuk Volta ke situ setelah misalnya dia udah nggak bisa nih. Mungkin Volta udah berpikir nggak mau ngapain gitu. Kalau Jimbo gimana gitu? Ya kita sih nggak mau berpikir yang paling buruk itu sih, jangan dijadiin pikiran itu maksudnya. Kita jalanin aja yang terus saya kita jalan. Nah, mana kita kalau kita hal itu ya kita serahin sama Allah, maksudnya qadarullah ya, kalau kita Volta nggak bisa lanjut ke ini tuh kita pasrahinnya ke ini. Tapi kita tetap berjuang aja terus. Nah tapi itu ada limitnya, emang benar ada waktunya gitu. Mana ini ada masa kemasannya ada. Makanya saya bilang akhirnya Volta nih kita pilih akademisnya kita belakangin. Prioritas ini prioritinya ini kita ini gitu. Jadi kita sampai sekarang kan dia harus mikirin kapan dia harus kuliah nextnya itu. Ya itu belum sebenarnya emang harus dipikirin itu untuk dia kuliah nanti gitu. Cuman kita prioritasin itu kita masih kita ini gitu. Kita kalahin yang lainnya dulu gitu. Ini masih kita. Jadi mungkin semua kita serahin aja sama tawakal aja itu. Ya mudah-mudahan. Ya kalau aku masih fokus sama yang ada di depan aku sekarang aja. Iya. Aku fokus boxing dulu, nanti untuk kedepannya aku masih belum mikirin banget. Fokus ke yang sekarang aja. Ya saya juga bilang ke Volta juga gitu. Semua nanti ngikut. Kalau kita udah berprestasi, semua pasti ngikut. Uang apa itu jabatan apa itu pekerjaan itu akan ini. Ya. Tapi lu prestasi dulu gitu, tunjukin prestasi gitu. Yang kita jual pun prestasi aja. Isi dengan prestasi hidup lo, feel dengan setinggi-tingginya gitu.
Jadi nanti semuanya akan ada di belakang itu ngikut tuh semuanya. Kita temen, makanya dia ngorbanin dia nggak sekolah, nggak ada punya sosial life di sekolahan atau punya teman-temannya. Nanti temen tuh kalau kita udah ini pasti ya, teman banyak gitu. Kalau sekarang kita lagi proses perjuangan ini, kita ada di lingkungan yang kita pikir yang akhirnya kita main, jadi akhirnya bisa kalah nanti sama itunya gitu. Gue mau lanjutin ke Volta. Volta ini aku ini biasa nonton film tinju. Di titik-titik pada saat kita mau kalah, ya Pak, kira-kira yang bicara kalah ya. Pada saat kita merasa kita mau kalah, selalu motivasi yang muncul kan. Yeah. Kekuatan terakhir itu motivasi sebetulnya kan. Yeah. Film Rocky ini pasti. Benar lagi. Gue lagi cerita film Rocky nih. Gue mau tanya sama Volta, pada saat momen-momen itu pasti pernah ngalamin lah. Semua atlet pasti pernah ngalamin. Apa yang berbunyi di kuping atau di kepala? Perintah, instruksi dari pelatih atau suara ayah yang selalu dari kapan-kapan berbunyi? Mana yang kalau yang Volta rasain? Kalau yang aku rasain, ini posisinya gimana dulu nih? Kayak misalnya kan kita udah tahu nih kita kalahnya sama apa ya, lawan kita ya, istilahnya lawan ya. Kan tinggal motivasi kan kita untuk berubah kan. Tapi biasanya motivasi itu apa? Instruksi pelatih di pinggir lapangan ini atau memang harapan ayah gitu? kalau kayak gitu biasanya instruksi pelatih itu udah kayak nyuruh fight aja kalau posisi yang kita kalah banget ya. Cuman ya kalau apa ya, kalau mungkin kalau dari papa ya buat ngebangkitin yang lagi gitu. Iya. Ya apa ya, fight lagi fight sih. Pokoknya kalau kita udah kalah tuh emang harus di fight. Iya. Harus fight. Nah nggak bisa kita kalau udah kalah terus nggak fight. Berarti Volta selalu mengharapkan papa di pinggir ring nggak? Dia selalu salah di pinggir ring, videoin doang. Video. Videoin. Jangan juga pelatihnya juga nih. Pelatih lebih ke pelatih apa bilangnya? Motivasi, itulah yang bukan teknis. Oke, terus masuk sekarang ke masalah kesehariannya Volta gitu. Sering nggak dia bicarakan soal tinju dengan teman-teman yang bukan dari teman-teman sekolah, teman-teman gaulan harian, sering nggak? Kebetulan teman-teman aku tuh yang harian tuh emang Tinju. Petinju semua. Susah juga. Ngebahasnya pasti tinju, susah juga. Apa kabar lu? Baik, men. Gak bercanda gue. Ntar gue dipukul. Oke. Karena teman. Susah kalau ngajak ke teman kan pasti ngomonginnya tinju juga kan. Nggak jauh-jauh. Sekarang kita masuk ke masalah tinju itu kan topik yang kadang-kadang dibuat film. Iya. Dibuat lagu juga ada. Gitu. Ada nggak favorit di situ? Favorit apa? Film tentang tinju atau lagu ada nggak sih tentang tinju? Ada ya? Ada ya? Lagu dari film tinju. Ada ya, gitu ya, ada ya? Ada lagunya ini apa? Survivor. Bukan yang nyanyi Bridge Over Troubled Water sama? Oh, Paul Simon. Paul Simon. Art Get Franco ada judulnya Boxer. Oh, ada ya? Kalau videonya UB40 kan ada tuh. Iya. Chemical Romance juga Ada film? Kalau film sama, aku Rocky suka sih, udah paling suka. Rocky 1, 2, 3 kayak wajib banget ya gitu ya. Sama apa film? Itu retro banget loh itu film. Hah? Retro kan? Ya maksudnya belum lahir kamu ya. Terus? Sama apa ya yang terakhir? Racing Bull. Raging Bull tuh. Raging Bull. Oh ya, Robert De Niro, The Champ. Wah sedih banget, jangan. Oh, terakhir kali. Cinderella Man. Yes. Itu ini ya, siapa namanya yang Australia itu? Russell Crowe. Russell Crowe. Oh. Ya, betul. Nanti ya, film ya. Lagu. aku nggak tahu. Lagu. Tapi lagu sukanya apa? Suka ya. Iya, maksudnya irama-irama apa? Nge-rap atau apa? Aku suka ya apa? sering papa style aja. Aku Ya suka. kebetulan dia kan kalau sesi latihan kita pasang Masih lagu kan pasti kan? pasti referensi papanya dulu yang dia apa atau enggak yang di IG-nya dia tuh semua reels lagunya lagu-lagu Papanya semua. Jadi papanya doyan lagu sudah doyan musik sih dari dulu emang. Biasanya genrenya apa itu ya? Kan biasanya kalau untuk menikmati pakai untuk boxing kadang-kadang kita tabrakin tuh nggak harus kita ikutin energi lagunya. Nggak mungkin country kan? Jadi Bisa. akhirnya orang notice sama lagunya. Latihan ini kok lagunya ini, jadi orang nanya lagu apa sih? Kalau kita kasih lagu yang sport yang menurut ya biasa, cuma latihan lagunya semangat banget. Iya. Oke, tapi ini ke Volta ya lagi ya. Kamu tadi sempat bilang ya jarang ketemu sama teman-teman yang lain kecuali petinju-petinju. Ya, lu kan kayaknya merasa kehilangan gitu ya.
Enggak juga ya? Enggak sih. Kalau aku ngerasanya enggak ngerasa kenyang sih. Karena teman-teman yang petinju itu justru malah lebih fun mau tahu karena ya kita jadi kayak temenan di ringnya, kita berteman terus di luar gitu teman juga kayak sama-sama kerja bareng gitu lah. Jadi kalau anak-anak tinju tuh nongkrong di mana sih? Itu dia. Kalau anak tinju tuh nongkrong di mana sih? Nongkrongnya ya, anak-anak sekarang tuh petinju udah nggak kayak, maksudnya dia anak-anak zaman sekarang banget. Masih juga ngafe juga gitu masih gitu. Sering kenapa-napa nggak kalau pulang malam di luar jadwal gitu, di luar jadwal? Oh iya, saya bilang sama dia, kalau saya ancamannya ini aja bilangnya. Pokoknya apa yang kita bangun selama, contohnya latihan 3 bulan bisa hilang dengan 1 malam. Yes. Makanya, jadi jangan pernah kita anggap pembenaran di tidur begadang itu, jangan bilang baik-baik aja, lo akan hilang yang lo udah bangun build up 3 bulan itu. Lo rugi nggak? Rugi pasti kan? Iya. Bayangin kita udah latihan sekian tahun. Udah ini, tapi dengan 1 malam kita begadang hilang semua. Atau nggak minum soda, kan dia nggak minum soda segala kan, jadi jangan deh, itu lo jangan pernah kompromi sama itu gitu. Semua tuh kita makanya di ininya dia kita yang bikin ini rules kita sendiri sama bergaul gitu. Jam segini gue udah harus balik nih. Iya. Besok gue pagi latihan nih. Harus ada ininya. Anda gitu. Sebagai personal manager juga ya. Ya ingetin, kalau saya sih reminder, kalau apalagi dia udah umur sekarang kan. Nggak mungkin saya larang-larang sampai ini. Ya ancamannya itu aja, pokoknya jangan sampai sia-sia gitu. Jangan ya itu, kita lagi ngejar prestasi loh nih. Nanti temen itu gitu, kalau kita udah jadi juara dunia pasti banyak temen kita gitu. Iya. Pasti banyak temen kita gitu. Dari segala lapisan lagi. Iya, banyak yang kenal kita yang nggak ini jadi temen. Istilah itulah nggak usah kita cari gitu. Oke, tapi sorry gue. Berarti kan kamu sekarang di tempat pelatihan. Iya. Ya kan? Di asrama dong gitu. Apa gimana? Aku nggak di asrama. Oh nggak di asrama. Jadi gimana tuh untuk intensitas? Kelihatannya angkatannya ngomongnya asrama. Iya. Harusnya apa dong? Masa aku ngomong barat? Apa dong namanya? Apa sih namanya? Asrama. Benar Ya, ya? Oke, terus asrama. kalau aku nggak di asrama, aku di rumah tetap. Tapi Oh, di rumah. latihannya tetap setiap hari kita punya. Setiap hari. Bolak-balik Nah, aja. terus tadi kan masalah kan nongkrong, berarti kan kalau udah selesai kan pergi kemana gitu. Ada nggak sampai yang lihat petinju gua ngeri. Kayak gitu yang lain-lain. Ya ada yang tahu, Ada yang tahu? cuman ya biasa aja sih. Biasa. Ya, oke. Mau tanya ke keduanya sih, Oke. mana? Pertama kali di luar gitu ya, bantuin orang umur berapa? Pertanyaannya ya, saya rangkumin Mas ya. Pertama kali jatuhin orang, Bapak pertama kali kapan jatuhin orang? Anak kapan pertama kali jatuhin orang? Yang pertama ya tadi ya pertanyaan. Pertama kali jatuhin orang. Iya. Berantem nih kan ya. Yes. Berantem kalau pertama kali fight itu dari TK udah fight. Cuman kalau fight yang benar-benar ininya SMP itu udah mulai pakai pakai perhitungan berantemnya gitu. Kalau SD gitu udah berantem Asal gubrak ke bawah aja. berantem bocil gitu. Iya. SMP baru kita pengen dilihat keren berantemnya gitu. Gue harus keren nih mukulnya nih. Mana yang gue pukul harus kelihatan dilihat orang keren gitu. Harus ada reputasi. Kita udah mikirin reputasi itu dari SMP, mulai starting SMP. Kalau gue pukul yang paling jago pasti gue ngetop. Besok-besok pada nggak ada yang ini sama gue, kakak mau anak kakak kelas atau apa gitu. Gue cari yang paling jago atau anak veteran dulu zaman itu veteran yang kita lawan kan. Veteran lu aja anak warung. Besoknya lu pasti lu ini ya itu aja waktu itu starting SMP lah. SMP Mas, SMP. Volta Sama aku SMP juga. jatuhin orang juga. Tapi Di ring tinju ya, di ring tinju bedanya di ring tinju. aku nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem. Tadi apa pertanyaan kedua? Oke, sebel nggak sama Bapak? Kenapa saya tanya gitu, Bu? Karena lu pasti punya cita-cita yang bukan begitu. Aku nggak punya cita-cita selain ini. Nggak punya. Jadi makanya tadi boleh dipotong ya. Tadi waktu saya produce dia dari umur 7 tahun itu, pada masa dia belum punya pilihan anak itu gitu. Jadi dia belum pengen jadi anak skateboard atau anak gamers atau apa. Tangkap duluan. Gue mau jadi anak band sebelum dia punya itu. Kita udah produce duluan, kita udah. Ya produce-nya itu kan sebenarnya kan kita breaking ice-nya satu.
kita sebagai orang tua, kalau anaknya pengen sesuai dengan keinginan kita, you be there, maksudnya lo ada di situ. Jangan lo punya duit titipin anak lo di sana, gue pengen anak gue jadi juara, nggak gitu men. Lo ada di situ, korbanin waktu lo, pekerjaan lo, dua-duanya. Ya kita mau yang kita mau kan, kita mau anak yang seperti yang kita mau, ya lo harus korbanin, lo ada in returnnya ada di situ di lo tuh. Kalau istilah itu strike. Ya itu dia dari situ 7 tahun. Sampai akhirnya dia menyukai, mencintai. Akhirnya jadi jalan hidupnya dia, kita arahin situ. Sampai ini, lo hidup lo di sini nih. Lo akan menghidupkan keluarga lo bisa jadi dari sini juga gitu. Prestasi, lo dapat beasiswa juga bisa dari sini. Jalur prestasi lo juara PON bisa jadi pegawai negeri, jadi polisi, tentara. Di jalur ini gitu. Akan diminta, lo akan direkrut kalau berprestasi di bidang lo gitu. Jadi jangan takut. Masa depan itu, lu kalau berprestasi pasti lu di-hire, direkrut gitu. Bukan dendam lu yang lu limpahkan ke anak lu tuh, karena lu bukan petinju. Kenapa? Bukan dendam masa lalu, lo bukan nggak jadi petinju nggak? Nggak, sebenarnya nggak, bukan gitu bilangnya. Ya itu balik lagi, kalau kita pasti semua orang tua, terutama bapak, pengen anak laki jago berantem. Itu apa ya namanya, sunatullah ya, kalau dibilang udah dari bawaan dari lu anak bapak-bapak laki, anak lu berantem pasti lu kesel kalau kalah. Kalau nangis dipukul orang lu pasti kesel kan, siapapun pasti itu terjadi di bapak-bapak manapun gitu maksudnya. Ya itulah basicnya dari situ, gue nggak mau anak gue kalah, nggak jago gitu. Nggak, jadi gini ya, itulah tadi karena kita ngadepin kecil seperti apa dunia laki-laki itu, lu kalau nggak jago berantem lu cemen men gitu. Maksudnya itu penting gitu. Akhirnya gue bilang itu penting. Jadi gue nazar gue kalau gue punya anak laki harus jadi petinju. Maksudnya gue bukan dia jadi jagoan ya. Nggak, gue bilang bukan belain dia. Sampai sekarang detik ini Volta sendiri nggak tahu rasanya berantem di jalanan gitu. Maksudnya dia nanya apa berantem jangan, ini nggak necessary buat lo atlet yang punya skill gitu. Lo untuk prestasi kok, bukan untuk jadi preman gitu. Jadi itu udah nggak bukan lo gitu. Gue nggak build up lo, nggak produce lo untuk jadi itu gitu. Gue masuk tadi kan dari prosesnya sekarang, mungkin setelah itu mulai menyemai kan prestasi-prestasi. Kita dari tadi belum dengar tadi prestasi-prestasi apa aja dari Voltan yang sudah dicapai dalam rangka menuju prestasi yang lebih tinggi lagi. Nggak tahu, terserah Om Jimo atau Voltan sendiri yang cerita prestasi di mana, baik itu di tinju maupun di Muay Thai juga boleh, silahkan. Ya, Volta sendiri sekarang nih udah masuk umur 17 tahun. Jadi tandanya dia udah youth ya. Jadi kita starting Volta itu dari awal tuh emang dari junior, dari junior masuk ke youth, sekarang ke youth nih. Youth. Jadi secara prestasi dia baru dari youth ke bawah. Cuman tapi dia di youth ini dia udah ikut elit juga. Udah karena skill ya, karena kemampuan dia untuk bertanding tuh bisa di ini kan di level elit gitu, yang kita udah pernah jalanin itu, yang udah pernah kita iniin prestasinya. Ya untuk prestasi awal sih kita alhamdulillah Volta umur 15 tahun udah juara nasional. Apa umur ya? Itu waktu itu 15 tahun ya? Ya, 15. Nasional. Itu sebenarnya juga masih belum junior banget gitu. Tapi diikutin waktu itu junior kelas, di kelas junior itu. Nasional. Udah itu juara daerah udah semua, kita udah daerah. Waktu itu mewakili Tangerang nomor ya? Banten ya? Banten. Provinsi. Ya. Provinsi Banten kita terus panggil daerah daerah, kota, segala semua udah kita ambil prestasinya. Gue bangga gue, karena gue KTP-nya Banten. Ya alhamdulillah juga pertama kali Banten punya juara nasional di junior Volta. Ya. Wah, keren banget. Alhamdulillah itu kita syukurin banget. Terus udah kita seiring itu kita ikut lagi turnamen sampai karena kan yang sekarang kan jenjangnya Volta di youth ini kan juga harus ngadepin yang kedepannya tuh paling besar tuh PON kan. PON SEA Games. Ya itu yang harus kita ini. Ya kalau kejuaraan daerah, yang nasional kita udah coba ini ya. Terakhir Prapopnas kita juga udah juara medali emas. Terus juara daerah yang lainnya, juara kota yang tingkat kota, tingkat nasional, tingkat turnamen, open turnamen kita udah jalanin juga. Udah banyak lah untuk secara ininya kita. Ya tinggal yang sekarang kan karena kita ada di
masuk ke fase youth, yang kita hadapin ke depannya ya nextnya ya di PON itu karena dari youth itu kita akan ketemu, udah setahun kita udah bisa ikut ke PON itu yang udah masuk ke elit, kita bisa itu. Dan turnamen elit juga Volta juga udah berapa kali ikut elit ya. Alhamdulillah. Sorry. Karena gue nggak ngerti turnamen elit apa bedanya sama yang kelasnya elit gitu. Ya, yang jadi sebenarnya Volta belum masuk elit, cuman umur secara umur ya. Secara umur. Elit tuh umur ya. Jadi kalau Volta sekarang 17 tuh masuk youth. 17 18 youth ya. Nanti 18 ke 19 tuh udah elit. Udah ada elit tuh. Udah terus tuh. Udah senior namanya. Tapi umur itu udah bisa masuk amatir ya, bisa digolong sebagai amatir. Amatir tuh ya dari junior, dari kecil. Jadi ya. umur se Volta begini juga udah bisa masuk PON atau mungkin nanti 19 PON. Nah, dari sekian banyak tadi yang disebut sama bokap tadi, Volta mana yang paling puas Volta menang dalam pertandingan paling puas ya, tanpa melihat bahwa ini lebih tinggi, tetapi paling puas, pertandingan paling puas lah dari sekian prestasi itu. Yang puas ya pertama kali aku nasional di Medan ya. Di Medan. Oh, di Medan. Itu aku pertama kali dapat emas juga, terus pertama kali ikut nasional kompetisi juga. Itu benar-benar rasanya puas. Puas ya. Siapa lawan di final siapa itu? Masih ingat? Lawannya waktu itu Dari mana? Dari daerah. Sulut. Oh, Sulu. Manado. Nggak tersulut rupanya dia. Tapi gue mau ngomong lagi ya. Silakan. Tadi mungkin kalau sempat nyimak ya, Om Jimbo sempat bilang kalau gua melatih 2 anaknya tinju. Iya. Nah, sebenarnya anak lu berapa? Oke. Sebenarnya bukan melatih ya, maksudnya. Bukan melatih, maksudnya malah yang paling kecil sih, yang cewek, adiknya Volta itu saya nggak produce tuh. Tiba-tiba dia tertarik. Tahun lalu mutusin mau jadi petinju. Ya udah, kita surprise kan. Oh ya. Oke. Jangan-jangan Volta bisikin setiap malam nih. Jangan-jangan. Enggak juga. Jadi emang kita nggak pernah abuse atau influence dia untuk jadi, nggak kita arahin gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba dia mau jadi petinju. Dia putusin mau jadi petinju tahun lalu. Debut pertamanya bayangin baru latihan sebentar udah debut pertama di Lampung turnamen open boxing ya. Di Lampung itu debut petinju terbaik dan mengalahkan 2 tuan rumah. Udah gitu dia ikut Popda tingkat pelajar daerah, juara 1 juga. Bayangin, baru ikut tinju udah berprestasi gitu. Baru wanita kan ya? Cewek. Adiknya. Usia berapa itu waktu itu? Sempat 13 tahun ya? Ya kan? 13 tahun ya? Iya, 13 tahun. Akhirnya dia ikut Porpot dan itu dia potensial KO artisnya tuh besar. Iya, jadi dia mau punya pukulan ini banyak. Iya, pukulan dia tuh banyak di pertandingan dia KO di ronde 1. TKO di ronde 1. Itu publikasinya semua kemana sih itu semua? Kayak gini-gini kita nggak pernah tahu nih, umum-umum kan karena kan nggak terlibat dalam dunia tinju. Tapi publikasi ini nggak pernah terdengar gitu loh. Sebenarnya kalau jalur prestasi biasanya gini, yang orang-orang banyak yang lihat itu kan orang berpikir kan tinju itu pro. Iya. Nah, jadi yang ke blow up tuh pro. Sebenarnya amatir itu kan kita kan sebenarnya ya kita sendiri sebenarnya nggak publisitasnya tuh nggak ini kalau amatir, saya bilang nggak ada promosinya. Iya itu maksud saya. Dia kan kejuaraan daerah cuma dibilang ya ntar akan ada terjadi kejuaraan daerah tanggal sekian. Udah that's it gitu. Kontennya nggak ada beritanya, isinya nggak ada promosi. Nggak terlalu diindividualkan ini. Dia cuma daerahnya aja yang ikut serta. Dari provinsi mana aja kejuaraan ini, kelasnya apa aja. Ya di situ baru kita ngeliat di dalamnya kalau ada yang main ini. Bukan kayak prof. Kalau prof kan udah jelas promotor bikin promosinya, tahu akan tanggal sekian si A akan ketemu dengan si B gitu, udah ketahuan gitu. Kalau amatir nggak tahu, drawingnya pada H-1 malamnya drawing, besoknya baru penyisian itu baru tahu dia ketemunya siapa ininya ya. Besok ntar kalau dia menang lolos di penyisian kedua ketemu siapa nggak tahu, karena yang calon lawannya lagi fight lawan yang ini gitu. Kan gitu jadi. Tapi lebih menantang ya kalau amatir gitu ya. Lebih menantang. Karena nggak tahu karakter. Nggak tahu. Kita nggak akan predik kita sama siapa lawan. Ya itu dari obrolan ini kita ngerti lebih menantang. Selama ini kan bener kata dari Om Jimo kan. Selama ini profesional secara bisnis kita disuapin dengan tinju itu gitu loh. Iya, kalau profesional kan udah jelas lawan kita si A, kita pelajarin si A aja gitu.
dan persiapan 6 bulan kalau paling lama misalnya 6 bulan. Ya udah si A sama ini mau ngadepin si B ini ya dengan persiapan yang 6 bulan itu fokus di situ. Kalau amatir itu nggak bisa kita ntar lawan gue si ini nggak mungkin, belum tentu lawannya si ini gitu. Siapa tahu dia kalah sama si ini, ntar ketemunya si ini. Jadi disitulah letak ininya amatir gitu. Challenge-nya di situ. Ya, nah legasinya juga akhirnya kita lihat lebih berharga ya buat kita gitu. Lo represent daerah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya calon petinju juga nih. Oke, silakan. Ini pertanyaan, sebetulnya pertanyaan ringan aja deh buat Volga ya. Volga kalau dengar ceritanya bokap, waktu TK aja udah mukul orang gitu. Kamu pernah nggak kepikiran seandainya gue di zaman itu gimana ya? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Posisinya aku petinju apa bukan? Nggak usah. Jadi kamu bayangin Tumbuh di generasi. itu, gue bakalan kayak bokap gue kan gitu ya. Kayaknya sih enggak. Enggak. Karena aku bukan tipe anak yang aku nggak pernah fight gitu-gitu kan. Dan lo nganggap bokap lo jagoan kan? Lah? Lo nganggap bokap lo jagoan kan? Kalau dengar ceritanya sih kayaknya jagoan. Ceritanya jagoan Ya, ya. kayaknya jagoan. Benar nih ngomongnya jagoan nih. Ngomongnya pelan-pelan Jagoan. Nggak ada jejak digital ya. Jadi kayaknya nih. Kayaknya aja. Jejak gitu dia malah band ya. Cukup, oke. Mungkin mendekati akhir. Ya. Kita sudah bahas tadi udah panjang, udah dalam dan sebagainya. Mungkin terakhir, mungkin ke depan untuk Volta dulu deh. Apa obsesi ke depan yang ingin dicapai Volta secara pribadi itu? Apa nih? Apa jalur atau tadi dijelasin sama bokap tadi? Jalur apa nih gue mau tempuh dan gue yakin gue pasti bisa gitu. Ya kalau aku sih cita-citanya emang juara dunia lah itu. Sorry. Karena aku nggak ngerti ya. Antara amatir juara dunia dari mana? Nah, juara dunia kan kalau dulu kan aku nggak mikir juara dunianya apa kan. Kan ada dua, ada juara dunia profesional sama amatir kan. Oh, oke. Nah aku pilih yang amatir. Amatir. Juara dunia amatir. Nah lebih kayak tipe aku yang di situ sih. Berarti kan ada ini nih, ada kompetisinya. Kalau juara dunia amatir apa wadahnya apa? Wadahnya Olimpik. Oh, Termasuk Asian Games itu juga jadi catatan ya. Ya, itu udah tertingginya. Tapi tiap benua juga bikin World Champion gitu kayak European World Champion. Oh, ada juga ya? Asia World Champion. Jadi masing-masing ya. Nah, itu dia. Satu lagi saya boleh. Silakan. Jadi kalau seandainya mimpi kita juga di dunia tinju amatir ini kita pengen banget ada sponsor supporting yang support atlet-atlet amatir itu bisa sampai bisa ada di kancah di mana di ini apa istilahnya ada di ya maksudnya itu kan butuh dukungan sponsor. Sorry Om Jimo, ulangin Om Jimo. Ya. Ke kamera ngomongin tadi. Ulangin Om Jimo. Apa? Butuh apa tadi? Kita butuh ya sebenarnya di kita ngerasain ya di amatir ini kita butuh banget sponsor yang bantu kita untuk bisa Volta bisa at least TC di negara lain gitu, dengan ikut turnamen di luar di Asia, di Eropa atau di mana yang mereka open turnamen ya, yang dari negara mana bisa ikut. Itu penting banget karena apa? Dari pengalaman jam terbang itu nanti Volta akan kayak pengalaman itu yang akhirnya nanti dia dalam berkompetisi di event besar itu dia udah nggak canggung gitu. Iya. Gue udah pernah misalnya sebelum dia ikut Asian Games atau dia sebelum ikut Olimpik dia udah pernah gitu ikut turnamen luar gitu. Nah ini kan dukungan itu perlu ada dukungan sponsor itu maksudnya itu ada cost-nya gitu. Yang mana ya kita kalau saya sanggup saya nggak perlu minta sponsor gitu. Maksudnya saya bisa dengan jalan sendiri gitu. Cuman kan, tapi kan sanggup nggak sanggup kan pihak sponsornya harus dong bawa negara bawa nama ini kan seharusnya. Iya benar, maksudnya gini loh, banyak loh yang harus diperhatikan gitu. Maksudnya lihat lah banyak petinju istilahnya di tinju aja yang perlu bibit-bibit yang perlu didukung gitu. Yang orang pengusaha yang antusias tinju tuh bantu tuh yang kira-kira potensial itu iniin gitu.
kita butuh banget gitu. Kita berharap banget ya. Iya. Ya mungkin orang kan ngelihat prof beda. Kalau prof kan udah ada sponsornya, ada ininya, ada promotor yang ngurusin mereka ini. Tapi ini amatir kan, kita harus butuh itu. Ya, butuh banget lah istilahnya secara dukungan itu gitu. Macam-macam kan, ada nutrisinya didukung juga. Iya. Karena kita berantem itu juga harus pakai nutrisi yang bagus gitu. Betul. Masa kita makan yang kita makan sama yang orang Eropa makan nutrisinya beda kan? Kita harus imbang, kita harus kompetisi juga di secara nutrisi gitu. Itu kan istilahnya dari situ aja kita perlu disupport gitu. Asik. Gue banyak tahu nih, karena kan gue selama ini gue penikmat prof aja. Cuma Iya, tinju iya. yang dipublikasi. Kayak gue. Ternyata di balik dunia tinju itu kan gila banget itu. Iya benar-benar. Oke, menjelang terakhir dari bokap dulu. Ya. Ada nggak pesan atau apapun lah ke teman-teman ya mungkin seangkatan kita lah, seperiode kita mengenai tinju itulah, terutama mengenai anak-anak. Ada pesan atau apa, atau himbauan atau apa? Silakan. Ya pokoknya kita kayak tadi kita sebagai orang tua, kalau kita udah punya anak yang mana obsesi orang tua pasti adalah anak lakinya pengen jadi berani secara mental, laki-laki secara ini skill gitu. Ya tinju itu sebenarnya wadah yang paling baik. Itu di situ kita dilatih semuanya gitu. Jadi kita dilatih memukul, menghindar. Jadi emang semua ada resiko cedera pasti ada. Cuman di situ dengan latihan itu yang akhirnya mereka bisa tahu cara handling itu semuanya gitu. Dan istilahnya orang tua tuh jangan ini gitu, jangan setengah-setengah untuk apatis gitu. Ya istilahnya kalau untuk mensupport anak yang jadi atlet itu harus ada tetap di samping anaknya terus. Totalitas. Jangan ada di belakangnya, di samping anaknya itu barengan gitu. Ya jangan dia cuman titipin doang atau dia punya uang dia cuman ngasih support secara materi tapi nggak secara ini. Nah yang penting lagi tinju itu sebenarnya balik lagi tadi ngomongin soal orang tua, mental itu kita yang kebentuk tuh pasti mental nomor satu kalau dari tinju itu. Karena ini olahraga ini benar-benar olahraga mental ya. Itu yang akan dari mental kebentuk itu aja kita udah ngeliat karakter anak kita, profil anak kita secara ini kita udah ngeliat dia kuat gitu maksudnya. Mentalnya pasti kita tenang lah. Kita sebagai orang tua kita nggak khawatir anak kita di luar seperti apa gitu. Dia secara lifestyle-nya disiplin secara ininya dan secara kita udah nggak khawatir dengan dia di apa-apain dibully atau di sekolahnya gitu dengan dia punya skill. Tapi kita tanamin nggak disalahgunakan skill itu. Saya juga bilang karena saya jangan pernah menyalahgunakan skill kita di sembarangan tempat gitu. Belum tentu yang kita hadapin itu punya skill gitu. Kalau kita pakai skill kita itu nggak fair banget. Lu petinju tapi yang lu hadapin orang yang nggak punya skill apa-apa itu jangan. Itu sih lebih gitu. Oke. Volta, coba sekarang untuk teman-teman yang seangkatan, teman-teman yang Gen Z dan sebagainya, apa tinju? Silakan, Volta. Mungkin semua tadi udah kalau lanjutannya kalau olahraga boxing itu sekarang udah keren sih untuk anak-anak seumuran aku, untuk anak-anak Gen Z itu udah olahraga yang bagus, terus juga selain keren bagus juga ngelatih mental kita. Kayak anak-anak kita jadi nggak manja aja sih. Mental disiplin, semuanya. Pokoknya dari olahraga tinju kita bisa dapat banyak banget, sebanyak manfaatnya. Dan bukan berarti jadi petinju nggak gaul ya? Nggak gaul. Tetap gaul kan? Kalau gue pribadi sih, gue salut sama Om Jimo. Alhamdulillah. Dari anak jalanan. Kalau petinju biasanya kan dari jalanan jadi petinju kan. Ini kebalik, dia di jalanan. Akhirnya dia punya program dan strik terhadap anak. Itu gue salut. Gue salut banget. Untuk Volta juga, gue salut. Lo bisa menerima ambisi bokap dalam hal yang positif, membawa. Cukup dari gue, silakan. Oke, sebelum kita tutup, gue cuma mau ngomong aja. Volta berarti masuk kelas apa nih? Apa berat? Kelas 10 sekarang. Kelas 10. Maksudnya kelas apa? 10. Kan ada heavyweight, bukan 57 kg. Kelas bulu. 57 kg. Kelas 10 tuh featherweight. Bulu. Featherweight. Kalau lu heavyweight ya. Oh ya udahlah. Udah susah ditimbang weight udah. Oke, tapi anyway sayang waktunya ya sudah gak mengingat lagi tapi terima kasih banget ya Om Jimo udah. Terima kasih. Jimo, thank you, sukses terus program. Sukses terus ya ke depan. Nanti bisa jadi juara dunia. Amin. Amin. Oke, yang penting Retrois jangan lupa hook, jab, uppercut dan yang penting
subscribe. Oke, sampai jumpa nanti di Retroism Plus 62 yang berikutnya. Ciao, bye-bye.